untuk SMP tahun 2009 ya. Ini nomor 1 nih ya. Read the following text to answer question number 1, okay? Please check in your baggage 1 hour before boarding time. Oke, tolong check in bagasi Anda 1 jam, 1 hour gitu, 1 jam sebelum boarding time ya. Nah, bahasa boarding time itu selalu digunakan untuk suatu lokasi gitu ya. Yaitu nih nomor 1 pertanyaan, where do you find the caution? Nah, it's not caution, it's caution. Maksudnya peringatan ini tuh ada di mana gitu, caution ini. Ini boarding time ini biasanya hanya digunakan di, ayo ada yang tahu? Yang pasti bukan railway station. Ini railway station itu untuk kereta api ya. Harbor tuh buat kalau boat gitu, ship itu ya. Nah, boarding time selalu digunakan di airport. Very good. Kalau bus station enggak ya, biasanya bus station tuh biasa please check the bus will leave from Jakarta to Yogyakarta misalkan kayak gitu. Dia nggak ada peringatan untuk check in your baggage 1 hour before boarding time. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah at the airport ya, yang Charlie ya. Very good. Read the invitation below and answer question 2 and 3. Baca nih undangan yang di bawah dan lo jawab nomor 2, nomor 3 ya. You and your partner are invited to attend Eleanor McKay 15th birthday in the Coquino Greenhouse, 24th January 2008 at 7 p.m. Lo sama teman-teman partner lo, terserah ya siapa, are invited, telah diundang, to attend, untuk mengikuti Eleanor McKay's 15th birthday, ulang tahun ke-15 si Eleanor ini nih, Eleanor McKay's, di The Coquino Greenhouse, tanggal 24 Januari 2008 at 7 p.m. jam 7 malam. Pertanyaannya, how old will Eleanor McKay be in 2016? Jadi tahun 2016 itu si Eleanor umurnya berapa? Ngitungnya gampang. Ini kan tanggal 2008 nih, 2008 dia 15 tahun kan? Lo 2008-nya gini nih, umurnya kan 15 lo tambah 2006 kok 2016 sorry, dikurang 2008 berapa? Nih yang udah kebanyakan belajar bahasa Inggris, lo jangan lupa matematiknya nih, kalau nggak bisa parah lo. Jadi berapa itu jumlahnya? 23 kan, jawabannya gampang kan? Pertanyaan yang ketiga, when was Eleanor McKay born? Pada kapan kah Eleanor ini lahir? In 2003, 2005, 93, 95. 2003 nggak mungkin, 2005 nggak mungkin ya. Ini pada tahun 2008 dia 15 tahun. Jadi ya iyalah 2008 aja lo kurangi 15. 93 deh. Gampang kan? Ya, kita baca lagi nih ya. To Santi, I've just got the news that our grandmother passed away 2 hours ago. Kepada Santi, saya baru saja mendengar berita bahwa nenek kita telah meninggal atau telah wafat 2 jam yang lalu. We are going to leave for Purworejo soon to attend. Sorry ya, ini harusnya attend ya, pakai D bukan T. To attend the funeral. Kita akan berangkat ke Purworejo secepatnya untuk menghadiri pemakamannya. Please be here before 7 p.m. Tolong sudah tiba di sini sebelum pukul 7 malam. PM post meridian ya. Ini harusnya surat dari Tati ya. Kalau kayak gini, ini berarti emang surat penulisnya si Tati dan penerimanya adalah si Santi. Coba kita lihat pertanyaannya. What does Tati tell Santi? The death of her grandmother.
Ya, kurang lebih kan memang menceritakan tentang meninggalnya atau wafatnya si sang nenek kan, our grandmother kan, the death of their grandmother. Nah, ini kurang lebih kan memang ini kan, tapi kita lihat dulu apakah ada yang lebih tepat. B. The plan to have a burial ceremony. Rencana untuk memiliki atau untuk mengadakan upacara, ceremony ini upacara ya, upacara pemakaman, burial. Ya, kalau ini bisa aja, ini benar, tapi siapakah yang dimakamkan kan ini nggak tepat ya. Kurang lengkap lah informasinya kan. Coba C. The plan to do it before 7 p.m. Rencana untuk melakukan itu sebelum jam 7 malam. Nah, to do it-nya ini apa ini? Kan nggak ketahuan kan? Nah, ini nggak tepat nih. The ceremony for the dead person. Upacara untuk orang yang mati atau wafat. Siapakah yang mati ini kan juga nggak dijelaskan kan? Oke, berarti yang paling tepat adalah yang A kan. Isi suratnya ini memang menceritakan tentang neneknya mereka yang meninggal. Yang lainnya kurang tepat ya. Oke. Following warning means that pedestrians should blank the grass. Dari di bawah ini, warning ini nih, peringatan di bawah ini nih. Ini ya. Berarti that pedestrian ini pejalan kaki should blank the grass. Harus titik-titik rumput. Keep off the grass. Keep, kalau keep sendiri menyimpan, keep off menjauhi the grass, rumput. A. Not cut, tidak memotong. Hot, not water, jangan dikasih air. Not keep, jangan ikut. Not walk on, jangan diinjak-injak. Not walk on, jangan lo walk on something. Walk on something. Walk on the grass, walk on the streets. Di sini tulisnya keep off. Berarti jawabannya D. Ya kan? The following warnings means that pedestrian pejalan kaki tidak boleh berjalan di atas rumput. Oke, nomor selanjutnya nomor 5 dan nomor 6 ya. Oke, ini teks ini untuk nomor 5 dan nomor 6. Hi friends, we are having a dinner party on Wednesday, August 13th in class 8A at 8 o'clock. All students of 8A are supposed to join. Bring 1 or 2 friends and wear your funniest clothes to make a party of fun. Oke, Excel group. Jadi hi friend, kita akan mengadakan dinner party ya. Ini kapan? On Wednesday ya, hari Rabu tanggal 13 Agustus di kelas 8A jam 8 ya. Nah, semua anak 8A are supposed to join, maksudnya ya seharusnya datang gitu. Ke bawah satu atau teman kamu dan pakailah funniest clothes ya. Maksudnya baju-baju yang lucu untuk membuat partinya menjadi lebih fun, lebih menyenangkan dari Excel group. Oke, sekarang kita jawab nomor 5. The person who may join the party are 8A students and their, ya kan? All students are supposed to join. Bring 1 of the 2 friends, ya kan? Berarti ini friends-nya siapa? Friends-nya si 7A. Berarti and their friends. Very good. Yang D ya. Bukan couplesnya, bukan relatif, bukan parents. Kita nggak ada yang membicarakan ini di 3 ini. Couples itu pasangan, relatif saudara, parents orang tua ya. Jadi jawabannya adalah yang D, nomor 5, Dodo. Terusin ya, nomor 6. The text is written blank a dinner party. Oke, berarti we are having a dinner party. Biasanya kalau ada kayak begini ini apa? To invite gitu kan ya, benar ya, untuk mengundang ya, mengumumkan students, to announce students to have, to invite people to go to inform people to refuse, to force enggak, force itu untuk memaksa enggak ya, untuk memberitahukan enggak juga, untuk mengundang kan, untuk mengundang. Nah ini adalah yang bravo jawabannya, yang benar. Oke, jadi nomor 6 yang B, good, very good.
Oke, kita lanjut nih ke nomor 9, masih yang teksnya masih yang tadi ya. Oke, nomor 9, number 9. The contribution is 75,000 rupiah. What is the meaning of the underline word? Underline-nya mana? Contribution ya. Nah, meaning of contribution adalah, tadi saya udah cerita itu adalah uang yang dikeluarkan gitu kan ya. Food, drink, or service which are provided by an organization for guests. No, bukan. We're not talking about food and drink. It is about money ya. Nah, ini jadi bukan nomor salah. Sum of money that is given to a person or organization to pay for something. Benar nggak? Iya benar ya. Jadi ini adalah sejumlah uang yang dikasih sama seseorang atau organisasi untuk membayar sesuatu. Ini kan dia kalau mau ikut camping dia bayar 75.000 gitu kan ya. Berarti jawabannya yang bravo. Kalau yang C apa nih? The act of making official report of something to someone. Nggak ada aksi untuk membuat suatu report. Ini orang di sini ada di jumlah uang kan ya, berarti ini bukan juga. Payment made by someone because he has that. Dibayar karena dia punya utang. Nggak ada. Di sini kan contribution ya. Maksudnya kalau mau ikut, ayo kamu mau ikut, kamu harus bayar gitu. Berarti bukan yang ini juga. Berarti jawaban yang paling tepat ada yang bravo ya. Oke, nah kita sekarang udah masuk nomor 41 nih ya, nggak terasa ya. Ini ada teks sedikit nih, oke, tentang ATM, oke. Withdrawing cash with an ATM card steps ya. Jadi withdraw itu mengambil uang di ATM ya. Card steps, cara-caranya. Number 1, read the direction. Baca directionnya ya. Baca bagaimana caranya gitu. Number 2, put your card into the slot ya. Masukkan kartu kamu di slotnya itu. Slot tuh tempatnya, ada slot gitu. Punch in your pin. Punch in your pin itu memasukkan nomor pin Anda ya. Tekan, punch itu menekan sebenarnya. When the choices appear, select withdrawal from checking ya. Ketika ada pilihan, pilih, kita pilih withdrawal from checking ya. Yang ada di situ ada tulisan withdrawal, dipilih gitu. Enter the amount that you want to withdraw. Nomor 5 adalah masukkan berapa banyak yang mau diambil ya, jumlahnya. Number 6, when your money appears, remove it. Nah, ketika uangnya keluar, ambil. Uangnya jangan lupa diambil. Nomor 6. Nomor 7, when the machine asks if you are finished, press yes. Ketika mesin bilang, udah selesai belum? Kamu bilang yes, ya udah selesai. Nomor 8, take out the receipt ya. Nomor 8 adalah ambil receipt-nya. Oke. Sekarang nomor 41 nih. What should you do after inserting your card? Put your card into the slot. Habis itu apa? Nomor 3 apa? Punch in your pin. Punch itu tekan, berarti press enter your pin ya. Berarti jawabannya adalah B. Bravo. Nomor 42. What is the text about? Okay. What is the text about? Nomor 1 apa? The best way to keep our money safe. No, kita nggak bicarakan tentang gimana uang kita supaya aman ya. We talking about withdrawing cash ya kan? Ini yang kita nih cara-caranya, directionnya. Berarti itu apa namanya? Come on, what is it? The procedure of saving money in the account? Bukan juga, ini enggak juga. Description of no. The ways to withdraw money with ATM ya. Cara untuk ngambil uang di ATM nih. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 42 adalah yang D, delta. Cara untuk mengambil uang di ATM. Ya ini kan dari tadi kan caranya ngambil uangnya. Terus udah gitu kalau udah selesai percaya yes gitu kan ya. Nah, nomor 42 jadi yang D, delta. Nomor 43 nih kita lanjutan ya. What do you have to do if you want to withdraw again? Nah, kalau mau mengambil lagi gimana caranya? Nomor A, punch in your pin again and take the money. Enggak kayaknya ya. Press no when the machine asks if you're finished. Ya enggak? Kalau ini kan if you're finished, press yes. Kalau udah selesai ngambilnya, ya. Tapi kalau kamu mau ngambil lagi berarti press no, jangan press yes ya. Aduh belum selesai nih mau ambil lagi ya.
Ya, ambil lagi terus nanti dia bakal itu lagi berapa jumlah yang mau diiniin. Jadi ya jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Kalau enter the amount nanti after ya kan, setelah kamu itu kamu masukin lagi berapa jumlah yang mau diambil ya. Nah, ini remove the money when it freeze ya, jangan lupa diambil uangnya. Ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, bravo nomor 43. Oke, good. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya untuk nomor 16, 17, dan 18. Oke? Oke. Ini ada ini nih, resep makanan nih ya. Creole onion soup ya. This is a traditional French dish adapted by Creoles of New Orleans. It is sometimes known as a loony soup. Ya, ini adalah Creole onion soup ya, onion soup dari bawang-bawang gitu. Ingredientsnya 75 gram unsalted butter, 75 gram butter yang enggak asin gitu, 6 large onions peeled and sliced, salt and pepper 1 tablespoon, TBSP itu tablespoon ya, brown sugar, 600 ml beef stock, milliliter beef stock, 16 ml beef stock, 60 gram plain flour, 60 gram tepung ya, 2 tablespoon soy itu kecap asin gitu ya, 2 sendok makan, 1 tablespoon Worcester sauce ya, saus Worcester. Nah, 6 slice of French bread, French bread itu roti French yang panjang gitu ya, 6 slice, 6 tablespoon of grated cheese ya, sama cheese 6 tablespoon cheese ya. Methodnya ya, number 1 melt butter slowly ya, dilelehin ya menteganya, add sliced onion and a pinch of salt and pepper and the sugar. Terus dia gitu masukin bawangnya, terus garam, lada dan juga gulanya. Cook on low heat, masak dalam heat yang panas yang rendah. Stirring from the time to time until the onion has brown ya. Stirring itu diaduk-aduk gitu ya, sampai bawangnya berwarna coklat. Add beef stock and bring to boil. Add beef stock tuh masukin beef stocknya itu jadi kari sapi gitu ya, dan sampai boil, bring to boil tuh sampai dia mendidih. Sift the flour, stirring hard to avoid lumps ya. Jadi sift tuh diayak gitu ya, supaya dia nggak ada benjol gitu kan, lumps tuh kayak benjol-benjolan gitu kan, kalau terigu suka ada kayak gitu. Add chicken stock, masukin lagi chicken stock. Simmer for 3 or 4 hours. Simmer itu adalah ketika dia boiling ya, terus dikecilin apinya, jadi dia nggak terlalu mendidih gitu lagi, tapi itu namanya simmering ya, tapi udah mendidih, tapi dikecilin habis itu. Nah, jadi udah mendidih dikecilin, nggak terlalu bubbling gitu kan ya. Nah, itu namanya cold simmering ya, untuk 3-4 jam. Add sauces, masukin sausnya. Number 9, top each bowl with bread and cheese ya, and place a very filling soup so you won't want much else to eat. It should be served for 4 to 6 people ya. Jadi dari mangkok yang ada itu masukin cheese, keju sama rotinya itu, dan tempatkan di dalam sopnya ya. Jadi kamu nggak makan yang lain lagi selain ini aja gitu. Nah, ini it serve for 4 and 6 people. Jadi disediakan untuk 4 ingredient ini untuk 4 sampai 6 orang gitu ya. Oke, sekarang kita mau jawab nomor 16, 17 sama 18 nih ya. Nomor 16 sekarang. How much Worcester sauce do you need to make Creole onion soup? Oke, di sini ada nih Worcester. Mana dia ingredient ya? Di ingredient Worcester. There you go, Worcester sauce. Berapa banyak? 1 tablespoon. Which one? 1 teaspoon, sorry. Tablespoon tuh TBSP, tablespoon. Jadi 1 teaspoon ya. Nah, nih jadi 1 teaspoon yang ini. Yang benar yang A ya, 1 tablespoon bukan. Tuh ya, di sini kan 1 teaspoon. Oke. Lanjut ya ke nomor 17 ya. Why should you warn your guests while having the soup?
Kenapa kamu harus meng-warning guys kamu ketika having the soup? Why? Come on, nomor 17. Why did you do that? Nah, ini kayaknya ada missing di sini nih ya, dari miss, sorry. Um, Oke, bener nih, ternyata ada missing sentence nih ya, nomor 9 ini nih. Coba di sini nomor 9 nih. Top of each bowl with bread and cheese and place under grill for 2 minutes. Oh, jadi masukin itu ke dalam breadnya sama cheese dan masukin ke dalam grill ya lagi 2 menit. Nah, until cheese has melted. Jadi sampai cheese-nya tuh mencair. The bowls will be hot ya. Nah, bowls-nya ini sangat panas. So warn your guests. Nah, di sini pertanyaan kan, why should you warn your guests? Kenapa kita harus bilang ke tamu kita, ya, while having the soup? Karena the bowls will be hot. Karena bowlsnya hot, ya. Karena apa? Karena mangkoknya panas nih. Jawabannya yang delta ya. Karena bowlsnya adalah panas. So warn your guests. It is very filling tadi di sini ya. Nah, jadi tadi ada missing sentence nomor 9, nah ini dia. Kenapa kita harus warning guest kita? Karena bosnya mangkoknya panas karena habis ditaruh di grill 2 menit ya. Jadi nomor 17 ada jawabannya yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 18 ya. Simmer for 3 to 4 hours. What does simmer mean? Tadi saya udah ini ya. Udah ini. Jadi simmer itu adalah boil gently. Good, very good ya. Jadi dia udah boiling, mendidih tuh gitu, kamu chilling. Nah, jadi boil gently tuh mendidih tapi pelan-pelan gitu. Ya, itu namanya cold simmering ya. Dia bukan melt, bukan stir tuh bisa sieve kan diayak gitu enggak. Jadi ini adalah simmering, itu adalah boil gently. Nomor 18 adalah yang A. Ya, jadi ngerti ya? Very good. Oke, lihat teksnya nih. Jennifer Lopez or J-Lo is a highly successful actress, singer, and dancer. Jennifer Lopez atau J-Lo panggilannya adalah seorang aktris, penyanyi, dan penari yang sangat sukses. Her new films and new albums usually go straight to the top. Film-film barunya dan album-album barunya biasanya langsung laku di pasaran ya, straight to the top ini maksudnya langsung mungkin berada di dari ranking film atau berada di Billboard musik ya. Nah, kita lanjut. What's a typical working day for her? Bagaimanakah hari kerja biasanya untuk dia? Making a film is hard work. Membuat film adalah pekerjaan yang keras, yang berat, sorry. She usually gets up at 5:30 in the morning. Dia biasanya bangun pagi pada pukul 5:30 pagi, and she's always on the film set at 6:30, dan dia selalu berada di set film pada pukul 6:30 ya, 6:30, seperti udah setengah jam lewat pukul 6. She never drinks coffee and she always had a light of just green salad. Mungkin maksudnya di sini dia tidak pernah minum kopi dan dia biasanya hanya makan salad ya, makan sayuran salad hijau ya. She doesn't like working up late at night. Dia nggak suka bekerja sampai larut malam. She is usually in bed by 10:30. Dia biasanya sudah tidur pada pukul 10:30 ya. If she stays out late, she will be too tired in the next morning. Jika dia masih bangun sampai malam, dia akan menjadi terlalu letih pada esokan harinya. Adam Shankman, a director of one of her films, says, Adam Shankman, salah satu direktur sutradara dari filmnya, bilang, J-Lo is actually a quiet person. J-Lo sebenarnya adalah orang yang pendiam. She doesn't like going out all the time. Dia tidak suka untuk pergi keluar pada setiap saat. She often stays at home on Saturday nights and watches videos. Dia biasanya tinggal di rumah pada saat malam minggu dan nonton video. If J-Lo isn't working on a film or making a record, her lifestyle is very different. Jika J-Lo tidak sedang mengerjakan sebuah film atau tidak sedang membuat rekaman,
gaya hidupnya sangat berbeda. When she has got time off, she's quite happy to go out. Jika dia memiliki waktu luang, dia cukup senang untuk pergi keluar, jalan-jalan. She loves New York restaurants. Dia sangat menyukai restoran di New York. She loves dancing. Dia sangat menyukai menari. She sometimes dance until 3 o'clock in the morning. Dia kadang-kadang menari sampai pukul 3 pagi, 3 subuh ya. J-Lo's family lives in New York. Keluarga J-Lo tinggal di New York. They were very close family. Mereka keluarga yang sangat dekat. She sees her parents every weekend and she always phones them if she has a problem. Dia selalu mengunjungi orang tuanya setiap akhir pekan dan biasanya dia selalu menghubungi mereka atau menelpon mereka jika dia memiliki masalah. She's got 2 older sisters and they're on very well together. Dia memiliki 2 kakak perempuan yang lebih tua dan mereka berhubungan dengan baik ya, berhubungan dengan akrab. They're not just her sister. Mereka bukan hanya kakak-kakaknya atau saudaranya, but they're her best friend. Tetapi mereka juga teman baiknya. Oke, kita lihat ke pertanyaannya. What is the text about? Teks ini kurang lebih membicarakan tentang apa? Ya, kalau kayak gini ya, jelas yang menjadi topik utama adalah si J-Lo atau Jennifer Lopez. Nah, kita lihat, a successful actress, aktris yang sangat sukses. Nah, ini nggak spesifik kan? Karena dan kita lihat pilihan selanjutnya, Jennifer Lopez, ya ini yang tepat. Yang ngebahasnya tentang Jennifer Lopez kan? Ya, oke, kita lihat yang C, Jennifer Lopez sister. Nah, ini juga cuman faktor pendukung aja yang di sini. Adam Shankman, nah ini juga enggak. Ini malah cuman pendukung juga. Adam Shankman, salah satu direkturnya, sutradaranya. Yang tepat adalah yang B. Teks ini kurang lebih menceritakan tentang, secara singkat, tentang Jennifer Lopez. Ya, masih mengacu ke teks tentang Jennifer Lopez ya. What does J-Lo do? Ya, harusnya ini do. What does J-Lo do when she has a problem? Apakah yang dilakukan oleh J-Lo ketika dia memiliki atau sedang ada masalah? Ya, kayak ada di teks ini nih. Kalau makanya baca sekilas dan pastiin udah ngerti teksnya. Nanti kalau jawab kayak gini jadi gampang kan? Oke. Nah, di sini nih, she sees her parents every weekend and she always phones them if she has a problem. She always phones them ya. Them berarti her parents kan, berarti orang tuanya J-Lo kan, berarti dia selalu nelpon mereka kalau dia ada masalah. Berarti yang tepat, kita lihat pilihan jawabannya, A, sees her parents every weekend, mengunjungi orang tuanya setiap akhir pekan. Nggak tepat ya. Ini dia yang tepat, B, phone her parents, menelpon orang tuanya ya. C, meet her 2 sisters, juga nggak tepat, bertemu dengan kedua kakaknya, kakak perempuannya. Goes clubbing in New York, ini juga enggak ya. Dia tidak pergi clubbing kalau dia di New York kalau dia sedang ada masalah, tapi dia menelpon orang tuanya seperti pada teks ya di sini, paragraf yang ini. Dia menelpon orang tuanya kalau dia sedang memiliki masalah. Berarti jawabannya adalah yang B, phone her parents. Ya, ke pertanyaan selanjutnya. What is the main idea of paragraph 4? Apa yang menjadi ide utama dari paragraf keempat? Kita lihat ya. 1, 2, 3. Ya, yang ini adalah yang keempat. Ya, if J-Lo isn't working or making a record, her lifestyle is very different. Bla 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 bla. Oke, nah kita lihat aja pilihan jawabannya. A, J-Lo's typical working day. J-Lo's typical working day adalah yang di paragraf kedua kan. What is typical working day for her? Apa yang menjadi kebiasaan ketika dia sedang bekerja ya? Enggak ya, bukan yang ini. Paragraf keempat, J-Lo's family relationship, hubungan keluarganya Jennifer Lopez. Ya, ini yang di sini nih paragraf kelima sebenarnya. Berarti kan ya. J-Lo's lifestyle on her free days, pada saat dia sedang time off ya. Ini kurang lebih yang ini kan berarti yang keempat nih. Paragraf keempat tentang yang C kan. Coba kita lihat di J-Lo's activities in New York. Enggak juga ya. Ini cuma salah satu, ya di sini kan emang bilang New York ya, tapi cuma salah satu berarti aktivitas doang. Yang lebih tepat adalah yang menjadi ide utama adalah yang C kan.
aktivitasnya atau gaya hidupnya pada saat dia sedang bebas atau tidak ada pekerjaan. Berarti yang ide utama dari paragraf they get on very well together. What does the underlined word refer to? Apakah yang dimaksud dari they? Siapa yang dimaksud dari they pada kata they get on very well together? Coba kita lihat dulu, ada di kalimat ini ada di paragraf keberapa nih? Nah ini dia ya, yang kelima nih, yang tentang keluarganya dia. Coba yang mana? Oh, ini dia, they get on, ya harusnya they get on very well together. She got 2 older sisters. Nah, berarti ini kan tentang keluarganya. Berarti ini tentang kakak perempuannya, 2 kakak perempuannya si Jennifer Lopez kan. Coba mana yang dimaksud, yang mana yang tepat pada pilihan jawaban? Adam Shankman and J Lo. Adam Shankman di sini kan adalah sutradaranya kan, bukan? B, her parents and her sister, orang tuanya dan kakak-kakak perempuannya. Ini juga nggak tepat. She's got 2 older sisters, berarti ya si J Lo nya kan, she got 2 older sisters. Nah ini yang tepat nih, Jennifer Lopez dan kedua kakak perempuannya kan. Nah coba lihat yang D, her parents and J Lo juga bukan. Ya udah, yang tepat adalah yang C, J Lo and her sisters. Oke. What is the main idea of paragraph 2? Apa sih ide utama dari paragraf 2? Kita tahu bahwa apa sih yang terjadi pas suatu malam. Oke, dia jarang banget nih. Oke, bukan. Pas malam dia jatuh ke sungai. Dia nggak pernah ada di sungai malam-malam. Gitu ya. Dia takut, terus abis itu dia merasa ada sesuatu yang aneh. Oke, yang gelitikin kakinya. Oke, dia mencoba keluar dari sungainya, tapi kakinya terperangkap. Nah, intinya apa sih? Oke, kalau kita lihat yang A, ya, sungainya sangat gelap. Itu bukan sih intinya? Bukan lah ya. Oke, yang bebek, kakinya si penulis, oke, terperangkap pada lumpur. Bisa sih ya, tapi itu agak itu juga ya. Harusnya apa sih sebenarnya? Harusnya yang dia omongin adalah dia takut ketika dia jatuh di sungai karena ada yang aneh. Oke. Yang C, the writer was hiding among the banana trees. Bukan. Yang delta, sesuatu yang aneh menggelitiki kakinya. Oke. Oke, kalau kita disuruh B sama delta, sebenarnya gue nggak terlalu itu sih ya cocok sebenarnya artinya. Tapi kalau misalnya emang kita disuruh banget milih ya, gue akan pilih B ya. Kalau intinya apa? Dia terjerembab di dalam lumpurnya. Oke, why was the writer scared when he fell into the river? Kenapa sih si penulisnya takut ketika dia jatuh ke sungainya? Kita lihat pilihannya. He had never been to the river at night. Dia nggak pernah ke sungainya malam hari. Yang B, he had never been to the river before. Dia nggak pernah ke sungai sebelumnya. Yang C, he found the river was very deep. Dia akhirnya tahu bahwa sungainya itu sangat dalam. Yang delta, he didn't like the water. Dia nggak suka air. Sekarang kita lihat yang mana sih? Nah, mungkin diantara lo ada yang bingung. Emang dikasih tahu ya kalau si penulisnya takut? Ya nggak? Mungkin ada yang bingung. Oke, memang secara eksplisit nggak dikasih tahu nih kalau misalnya penulisnya takut gitu. Tapi kita bisa lihat dari mana sih kalau penulisnya takut? Oke, kita lihat nih ya. Oke, kita mulai aja dari sini nih. I slipped and fell into the river ya. Gue terpeleset dan jatuh ke sungai. Oke, terus dia bilang lagi, dulu gue sering mandi di sungai tapi nggak pernah malam hari. Oke, pas malam hari semuanya terlihat berbeda. Nah, yang mana kita tahu dia takut ketika dia ngomong I couldn't think clearly ya. Oke, I felt something tickling my feet. Oke, ini maksudnya apa? Nah, mulai nih dari sini sih sebenarnya in the dark everything look different. Ini menunjukkan bahwa dia menganggap ada sesuatu yang berbeda nih malam. Kok gue nggak bisa mikir jelas ya? Ya nggak? Terus habis itu dia mulai ngerasa nih ya, aduh ada sesuatu yang gelitikin. Terus dia mencoba
keluar gitu ya. Nah itu dari awal, dari bagian sini gitu ya, everything look different sampai I couldn't think clearly, secara implisit dikasih tahu. Oke, dikasih tahu nih baru, oh pasti si penulisnya takut nih, deg-degan. Oke, nah gara-gara apa alasannya? Nah udah ketahuan ya jawabannya di sini, but never at night. I used to take a bath at the river but never at night. Oke, maksudnya apa? Dia nggak pernah di sungai malam-malam gitu, makanya itu bikin dia takut. Oke,